Alhamdulillah, bagi saya Allah menyembuhkan. Dan sekarang masih ada yang dirawat di rumah sakit. Jadi, yakinlah bahwa ini ada, tapi bukan untuk ditakuti, tapi usaha untuk memutus mata rantai penularan dengan mengikuti protokol kesehatan itu saja. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi Anda jaga, ikuti, indahkan protokol kesehatan. Jangan sampai Anda remehkan COVID ini. Bersama saya Dr. Yongki di Obayo. Nah, bener. Omah Sendang punyanya Dokter Eko, cocok. Oke? Kita langsung aja. Sip. Kalau nyebrang harus tunggu bener-bener sepi ya. Tengok kiri kanan. Pakai helm, jangan lupa. Benar. Oke. Lanjut. Nah, ini Omah Sendang. Wah, jauh-jauh akhirnya ketemu juga, guys. Sip. Nah, ini bener nih, Omah Sendang, cocok. Nah, ada 2 jeep di depan. Ini pasti bener punyanya Dokter Eko. Karena saya tahu, beliau tuh suka sekali sama jeep. Wah, dah pasti bener. Oke, kita parkir dulu ya. Wah, keren-keren. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian purnama, berjumpa kembali dengan acara Obayo, obrolan bareng Dr. Yongki. Ya, di edisi kali ini ya, kita akan membahas tema yang sangat spesial. Apa itu? Ya, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang bareng dengan survivor COVID-19. Nah, beliau-beliau ini adalah orang yang hebat, orang yang ya cukup spesial ya, karena sudah bisa melewati ya COVID-19 dan saat ini sudah sehat, sudah sembuh, sudah kuat insya Allah ya, sudah berkumpul kembali bersama keluarga dan rekan-rekan sejawatnya. Nah, tentunya kita nanti ke depan akan ngobrol dengan beliau-beliau ini ya. Nantinya ada ya, kan kita akan ngobrol-ngobrol. Ada 2 ya, ada 2 nanti ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar COVID-19, pengalamannya mungkin selama di ICU, selama di isolasi, kemudian setelah berjumpa kembali dengan masyarakat ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dan di situ pokoknya asik banget. Oke? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Obayo, obrolan bareng Dr. Yongki. Tamu spesial kita yang pertama, beliau adalah Bapak Haji Diplom Engineer Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dan beliau sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini berarti tadi dari tugas ya, langsung ke sini ya. Oke. Terima kasih matur nuwun sudah kerso mengtrawi ya. Sudah datang ke sini ya. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, ini Pak, kita ingin ngobrol-ngobrol Bapak ini ya seputar COVID-19 ya, COVID-19 yang saat ini masih menjadi pandemi di negara kita ya tentunya, dan ini juga sangat membutuhkan peran Bapak tentunya ya, dan masyarakat juga nanti ke depannya untuk kita sama-sama berusaha untuk memerangi ya. Nah, ini yang spesial pada kesempatan kali ini nih Bapak nih. Dengar-dengar nih ya, dengar-dengar kemarin Bapak menjadi survivor atau
kena COVID positif ya Pak ya? Ya, betul. COVID-19. Nah, ini yang sangat spesial Pak. Tapi tunggu dulu Pak ya. Tunggu dulu karena kita akan bertanya-tanya banyak hal bersama beliau. Ya. Nah, oke langsung aja. Pertanyaan yang pertama ya, gimana? Kita langsung aja, biar nggak usah lama-lama ya. Gini Pak, kebetulan Bapak Kuatli ya. Ya, Bapak Kuatli ya. Bapak Kuatli ini kan tentunya dalam tugasnya ini banyak berkeliling nih Bapak nih. Ya. Berjumpa dengan orang-orang, kemudian kunjungan ya, kunjungan kerja dan juga mengunjungi rumah sakit ya. Mungkin rumah sakit Dr. Muardi pada kali termasuk ya rumah sakit Dr. Muardi. Nah, apakah ada ketakutan nih Pak saat panjenengan bekerja mengunjungi rumah sakit atau kunjungan kerja? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi karena kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu ada sebagian tugasnya adalah kunjungan dapil ya, daerah pemilihan. Ya. Ini juga berkaitan dengan urusan COVID, sehingga kami dalam kunjungan itu mengadvokasi masyarakat, mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Ya, ketika bertemu dengan kawan yang lain tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian sering cuci tangan. Nah, masalah ketakutan, alhamdulillah tidak ada. Kalau saya bisa jawab tidak apa masalah ketakutan, karena memang ini tugas kami dan mudah-mudahan saya menganggap ini amanah yang diberikan pada kami dan khususnya untuk kepentingan warga masyarakat yang lebih luas. Bagaimana kita mengedukasi mereka. Jadi intinya di situ. Dan kami berkunjung ke rumah sakit Dr. Muardi ketika itu melihat bagaimana persiapan atau kondisi di lapangan terkait dengan perawatan yang terpapar di sana. Apakah fasilitasnya mencukupi, ya, fasilitas mencukupi dan lain sebagainya. Ketika tidak, tentunya kita akan membantu karena di Provinsi Jawa Tengah kita sudah merefocusing anggaran sampai dengan 2,2 triliun untuk COVID. Jadi anggaran-anggaran yang lain kita sisihkan untuk penanganan COVID. Nah, termasuk kami berkunjung ke rumah sakit yang lain, rumah sakit Islam Klaten. Dan ternyata alhamdulillah ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan rumah sakit yang ada, karena COVID ini bisa menyerang siapa saja. Dan rumah sakit wajib menampung ketika mereka terpapar, sehingga bisa ditangani secara cepat. Dan insya Allah dengan kerja kawan-kawan tenaga medis yang ada di rumah sakit, khususnya di Muardi, saya salut, apresiasi, sehingga insya Allah dalam jangka waktu yang sebagian dari pasien tidak lama bisa sembuh. Begitu. Dan yang berikutnya gini Pak, ada pertanyaan ya. Bisa nggak nih sedikit diceritakan awalnya melakukan pemeriksaan swab? Nah, kemudian juga boleh nggak dikasih bocorannya nih ya, gejala-gejalanya dulu tuh apa saja? Dan kira-kira itu apakah ini tertular dari teman atau bagaimana Pak? Jadi begini, kalau tertularnya dari siapa ini tidak jelas. Ya, hal-hal seperti ini kita tidak bisa tahu. Ya, masalah saya ditulari oleh kawan atau karena pas ada di mana kemudian virus itu masuk datang ke saya, itu saya terus terang belum tahu. Nah, pada kondisi awal saya merasakan napas itu berat. Untuk sholat berat kalau berdiri, sehingga duduk sholatnya. Sholat duduk. Nah, itu beberapa hari kemudian saya periksakan ke dokter. Kemudian dokter Jatuh di Rumah Sakit Pustati, periksakan, beliau minta saya ronsen. Setelah di ronsen, hasilnya di paru-paru sempat ada istilahnya embun ya, kabut gitu. Nah, sehingga diputuskan Anda malam ini harus langsung ke Muardi untuk dirawat lebih lanjut di sana. Saya katakan, Bu dokter, saya pasien, Anda dokter, Anda yang punya ilmu, saya manut. Karena saya pikir dengan saya ikut arahan dokter, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga malam itu langsung saya tidak pulang lagi, tapi dibawa oleh ambulans Pustati untuk dibawa ke Muardi. Sekitar jam 10 atau setengah 11 sampai di Muardi, maka langsung masuk ke isolasi. Alhamdulillah ditangani dengan baik dan seterusnya. Nah, pada keesokan harinya tanggal 10 bulan
September baru di swab, hasilnya positif. Tanggal 10 di swab, hasilnya positif dengan D-dimer saya, kekentalan darah saya 1400. Berjalanlah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, karena dilihat sudah kondisi lumayan, saya dipindah ke Anggrek 1. Dan itu di ruang sendiri, tetap isolasi, tapi ada pantauan CCTV dari tim dokter ya. Nah, kemudian setelah itu tanggal 14, alhamdulillah kondisi saya semakin baik, dipindah ke Mawar 3. Dan disitulah saya sampai akhir saya dirawat, yaitu di Mawar 3. Tanggal 26 September saya dibolehkan pulang untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah sebagai masa transisi. Nah, ini saya ikuti semua apa arahan dokter. Nah, pada swab berikutnya, alhamdulillah hasilnya negatif. Begitu kira-kira. Dan semangat yang diberikan oleh kawan-kawan, rekan-rekan, apalagi para dokter, tenaga medis yang ada di Muardi luar biasa. Ya, bahwa dibilang, Pak, kalau suntuk di kamar keluar koridor jalan-jalan misalnya itu. Tapi yang menghibur saya ketika saya bisa video conference dengan keluarga, kawan telepon ke saya. Ya, ini semuanya jadi hiburan sekaligus. Alhamdulillah saya punya aplikasi Al-Quran di HP saya, itu menjadi penyemangat saya ya untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Pertama kali dengar ya, Anda positif, kemudian Anda akan menuju ke ruang isolasi. Kira-kira perasaannya Bapak ini gimana nih Pak? Coba Pak diceritakan nih Pak. Ketika saya mendengar itu, terus terang ya terenyuh hati saya. Jadi ada sedikit shock ya. Tapi sedikit shock, di samping itu saya barengi dengan bahwa ini sudah takdir Allah SWT. Dan ini merupakan satu ujian, dan buat saya ini evaluasi agar saya lebih banyak mengingat Allah SWT. Saya terpikir itu saja. Dan fokus saya adalah bagaimana saya memohon kepada Allah SWT sekaligus minta bantuan para dokter, tim tenaga medis untuk merawat saya ya seoptimal mungkin yang mereka mampu. Dan disitulah saya ya banyaklah memohon kepada Allah SWT agar segera disembuhkan, dan sekaligus saya memohon kepada Allah SWT agar orang yang ada semua di ruang isolasi maupun di rumah sakit Muardi ini juga segera Allah sembuhkan. Dan doa saya selalu bersamaan dengan itu agar Allah cabut corona ini dari bumi Indonesia dan dari muka bumi ini. Wah, ada ngobrol banyak nih kita ya, Pak Wali ya. Ya. Nah. Ini sambil kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita lihat koleksinya nih. Ini punyanya beliau nih, Dokter Eko nih Pak. Eko ya, iya, Masya Allah, luar biasa ya. Ada motor-motor, dia juga suka Jeep nih. Oh gitu. Ya, jadi emang ini unik sekali nih. Warungnya ini ada Jeep, ada koleksinya, jadi bisa sekaligus kalau yang suka otomotif bisa sambil lihat-lihat. Nih ada motor-motor juga nih ya. Motor tahun berapa ini? BSA nih. Oh. Ya, oke Pak. Iya. Luar biasa ya. Tahun berapa nih? Tahun 60-an mungkin ya? Ini ya tahun 60-an ini. Tapi ya mungkin masih bisa jalan nih kayaknya nih. Tinggal dicoba aja. Jalan, ya. Mungkin Pak Kuat suka motor juga? Ya, waktu itu sekarang kurang. Sekarang kurang. Ya. Moga Pak, silakan sambil duduk Pak. Ya. Bismillah. Ya. Jadi pengalamannya luar biasa ya ternyata ya. Tadi kita dengar. Nah, sekarang gini Pak, kalau pengalamannya selama diisolasi ya, selama diisolasi itu mungkin pernah merasakan kondisi yang paling berat. Nah, itu kira-kira apa Pak? Dan momen-momennya itu gimana? Nah, mungkin bisa diceritakan gejalanya keluarnya paling berat harus dilalui ini sebagai seorang Bapak Kuat. Baik, terima kasih. Jadi saya di rumah sakit di Muardi itu kan total dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 26. Jadi 17 hari. Dan diminta oleh Bu Dokter Harsini pulang untuk 10 hari karantina mandiri di rumah. Berarti hampir sebulan. Dan yang terberat buat saya adalah kondisi awal ketika saya masuk di isolasi. Ya. Apa yang saya rasakan di situ? Pertama, kondisi saya di situ bersama dengan yang lain ya, yang terpapar corona, dan tidak boleh bangun dari tempat tidur, tidak boleh turun
harus di tempat tidur terus, ya, sambil dipantau oleh dokter, baik oksigennya maupun infusnya dan lain sebagainya. Karena awal-awal itu adalah napas saya berat, ya, untuk bernapas berat. Nah ini yang saya pikirkan, keluarga di rumah. Saya berharap keluarga di rumah bisa tenang dan mudah-mudahan tidak terpapar seperti saya. Ya, saya berdoa banyak di situ, ya, karena dengan kondisi seperti itu saya tidak bisa banyak berbuat, dan apalagi namanya video conference, telepon dengan keluarga sudah tidak mungkin. Lain dengan sesudah itu. Dan yang terberat, yang paling berat ya di Melati itu, di ruang isolasi. Itu buat saya yang terberat. Karena sesudah itu 2 hari kemudian saya pindah ke Anggrek 1, dan tanggal 14 saya pindah ke Mawar 3. Ini yang penting sekali ya buat masyarakat-masyarakat ya di rumah ataupun dimanapun yang saat ini sedang terkena COVID barangkali. Mungkin bisa nggak kasih sharing pengalaman kira-kira dalam masa-masa isolasi atau masa-masa COVID-nya masih positif, itu kira-kira apa sih yang bisa membuat Pak Haji Quatli ini menumbuhkan motivasi untuk saya harus sembuh, sehingga dengan motivasi itu otomatis juga meningkatkan imun tubuhnya Bapak sendiri. Kira-kira apa nih Pak? Ya. Motivasinya itu, ya, semangatnya. Ya, insya Allah ya. Jadi ini bagian juga yang terpenting dari prosesi perawatan sampai dengan izin Allah SWT, Allah sembuhkan saya. 17 hari ya Pak ya? 17 hari di rumah sakit. 17 hari di rumah sakit, di samping para dokter, khususnya Bu Dokter Hasini yang selalu ketika telepon memberi semangat pada semangat Pak, walaupun tidak mudah, dan menumbuhkan semangat itu tidak mudah. Ini yang paling penting. Iya, berat ya, Pak? Iya, berat. Juga semangat. Betul. Ini di kamar sendirian ya. Tapi alhamdulillah dengan masuk ke Anggrek, apalagi masuk ke Mawar ya, itu penyemangat saya itu adalah dengan saya punya aplikasi Al-Quran, saya banyak baca Al-Quran, banyak berdoa pada Allah SWT. Dan sekali lagi saya membuat diri saya optimis, ya. Semuanya tentunya di tangan Allah SWT ya, bahwa insya Allah Allah bisa sembuhkan saya dan sembuhkan kawan-kawan kita, karena kita punya grup. Di situ dibentuk grup yang terpapar COVID. Nah, ada yang ibu dokter siapa itu yang sering mengingatkan waktu sholat. Waktu sholat duhur sudah masuk, silahkan. Sholat tahajud silahkan. Nah, ini juga penyemangat ini. Ya, yang ada di sana ketika kita bersama grup dengan kawan-kawan yang COVID. Di samping juga hal yang lain yang jadi penyemangat itu adalah komunikasi dengan pihak keluarga dan kawan. Dengan video conference saya bisa melihat keluarga. Ya. Ini hal yang sederhana, tapi disinilah imun saya tumbuh ya. Ini hal-hal yang kelihatan sederhana tapi praktis ya. Di samping tadi amalan-amalan pribadi saya, doa, tilawah dan sebagainya. Dan ketika saya telepon menanyakan sesuatu, kadang-kadang ya tidak mudah ya, dapat semangat ya. Itu para dokter, iya Pak, lakukan ini, yang penting semangat, insya Allah Bapak sembuh. Bahkan saya apresiasi sekali dengan semua petugas yang ada di Muar itu, yang cleaning service saja bersihkan kamar, Pak semangat ya, mudah-mudahan swab berikutnya negatif ya, bisa pulang. Sampai seperti itu yang melakukan cleaning service ya, OB-nya ya. Nah ini buat saya itu satu hal yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muardi ya, yang diketuai oleh Bu Dokter Hasini. Beliau datang di waktu saya di Anggrek, datang ketemu saya di Anggrek dengan tentunya APD semua ya, untuk menunjukkan bahwa rumah sakit itu punya perhatian pada bukan saya tapi semua yang terpapar COVID, sehingga ada beberapa yang saya dengarkan sembuh ya, alhamdulillah. Seseorang dengan COVID yang positif nih, nah Pak Haji Quatli ini selama dirawat atau setelah sembuh dan pulang ke rumah, itu terkait dengan stigma di masyarakat itu gimana? Mungkin dari keluarga atau Bapak sendiri, atau bagaimana nih lingkungannya nih menanggapi, wah ini kadang-kadang kita tahu Pak ya, oh si kena COVID, wah kita menjauhi orangnya malah. Nah, itu mungkin itu kan kadang orang seperti itu, dan ini penting sekali. Kira-kira dari Bapak bagaimana ya merasakan sendiri? Ya baik. Jadi begini, ketika dirawat sudah clear ya. Saya bersyukur sekali dengan pertolongan Allah SWT saya sembuhkan, dan apresiasi pada rumah sakit, tim medis dan sebagainya, para dokter. Nah, setelah keluar, saya diminta oleh Bu Dokter Hasini untuk karantina mandiri 10 hari di rumah.
Nah, ketika tiba di rumah, memang arahannya tetap tidak boleh salaman dengan keluarga. Kumpul pun tidak boleh. Kalau keluar kamar mesti jaga jarak dan semua pakai masker. Jadi pertama kali saya datang ke rumah itu, turun dari mobil dengan istri berjauhan, istri nangis. Ya, saya juga ikut nangis, Mas. Ya. Jadi mengharukan, artinya sudah bisa pulang gitu ya. Alhamdulillah, disyukuri. Nah, dengan keluarga tetap saya jaga sesuai arahan dokter. Saya di kamar sendiri. Ya, ketika keluar semua jauh, berjauhan dengan masker semua. Ketika bicara, makan saya di kamar. Juga anjurannya sendoknya sendiri. Ya, saya punya sendok sendiri di kamar. Ketika makan ya tinggal di kamar, saya cuci sendiri, piring cuci. Nah itu, dengan keluarga tidak ada masalah. Nah, dengan masyarakat, ya, ketika saya sudah di rumah, kemudian masa 10 harinya sudah selesai, saya keluar, ketemu dengan warga masyarakat. Ini warga masyarakat, alhamdulillah sudah sembuh ya, matang aja, salaman. Jadi udah nggak ada hijab itu. Dan memang prinsip ini di masyarakat yang sangat penting adalah bahwa kita menjauhi penyakitnya, bukan orangnya. Bukan orangnya, betul. Ini justru dalam kondisi pandemi seperti ini, solidaritas atau soliditas di antara kita dengan warga itu mesti diperkuat. Ya. Jadi bukan malah dijauhi orangnya, penyakitnya dijauhi. Orangnya dengan menjauhi penyakit itu ya dengan menjaga jarak. Tapi secara batin kita tetap hubungan sosial mesti dikuatkan, ditingkatkan. Itu yang bisa saya himbau pada masyarakat supaya juga tidak usah terlalu ketakutan gitu. Ya, dan alhamdulillah di tempat saya lingkungannya baik. Ya. Saya diterima dengan baik ya. Wah, alhamdulillah sudah sembuh ya. Malah ada yang saya takziah kemarin tuh malah cipika-cipiki. Waduh, saya bilang waduh ini tidak boleh loh sebetulnya, saya bilang. Tetap jaga jarak ya. Iya, tetap jaga jarak. Tapi ketika orang langsung nyerbu itu kan serba salah saya. Tapi alhamdulillah. Jadi tadi ya Pak ya, kalau kata-kata dari beliau ini, jauhi penyakitnya. Bukan jauhi orangnya. Nah, itu penting sekali. Dan ya, alhamdulillah Pak, karena beberapa juga terkadang stigma itu masih melekat Pak. Salah. Gitu, ya. Stigma ya, itu penyakit di orangnya. Orangnya juga. Jadi loh, udah isolasi 10 hari katakanlah, masih jauh juga. Atau yang paling parah saat dia kena Covid pun mungkin keluarganya atau yang di rumah nih. Wah, itu kan istrinya ini, suaminya ini. Wah, itu juga sebetulnya jangan seperti itu barangkali ya. Karena dengan begitu khawatirnya malah yang ada gejala dia takut memeriksakan. Kalau dia takut memeriksakan, bisa penyebarannya lebih luas. Kita mau mutus sebetulnya penyebarannya kan. Nah, itu dengan cara seperti tadi. Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, kan melakukan kunjungan-kunjungan Pak ya, kunjungan kerja tadi ke vaskes-vaskes, ke rumah sakit. Nah, pertanyaan saya begini Pak, selama kunjungan itu kira-kira bagaimana nih Pak pelayanan atau sejauh mana kesiapan penanganan COVID-19 ini di tingkat vaskes-vaskes kita Pak? Baik, saya melihat alhamdulillah dengan dibantu oleh teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah di vaskes, di puskesmas dan lain sebagainya itu perlengkapannya itu lengkap. Jadi di depan itu sudah ada tempat mencuci tangan, ya kan? Kemudian mau masuk sudah ada yang melihat suhu dengan termogan. Ya. Artinya dari kondisi ini sudah baik, tinggal dipertahankan. Ya. Dipertahankan oleh para teman-teman di vaskes dan ditingkatkan. Jadi jangan sampai itu tadi yang datang tuh seperti dijauhi, enggak, malah ada keperluan apa. Nah ini pelayanan ini yang penting dan inilah yang membuat warga itu semakin tenang menghadapi pandemi seperti ini. Berarti saya masih diterima, ya. Mau dicek dan lain sebagainya, mereka mau ngecek dan warga itu senang dengan dicek baik suhunya dan lain sebagainya. Kira-kira ada pesan nggak Pak untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat baik di ruang isolasi rumah sakit ataupun sedang menjalankan isolasi mandiri? Ya. Baik, sebelum itu yang ingin saya sampaikan, di samping saya apresiasi kepada tenaga kesehatan, tim dokter dan lain sebagainya. Yang pertama, yang sudah bersusah payah melayani kawan kita yang terkena COVID, yang sampai dengan meninggal dunia. Insya Allah kita doakan supaya mereka masuk
jihad fisabilillah, dimasukkan ke surganya. Amin. Kemudian kawan-kawan kita yang terpapar, yang sampai sekarang sudah ada yang meninggal, mudah-mudahan juga mereka termasuk fisabilillah. Amin. Diberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Nah, yang berikutnya adalah yang sedang dirawat. Nah, yang ingin saya sampaikan supaya Anda semua tetap semangat dan memohon doa kepada Allah SWT agar Allah menyembuhkan, karena dialah yang maha kuasa dan dialah zat yang maha penyembuh. Di samping ikuti apa yang dianjurkan oleh dokter di tempat Anda dirawat, ya, dengan bersabar, ya, mengikuti apa yang dianjurkan dokter di situ, ya, dalam pelayanannya, dan dengan begitu mudah-mudahan saya ikut mendoakan supaya Anda semua insya Allah disembuhkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya, begitu. Nah ini Pak Haji, sekarang ini juga banyak ya Pak ya, beberapa atau segelintir masyarakat yang tidak percaya COVID-19. Nah, padahal sudah jelas nyata dan ada loh. Ya. Itu kira-kira gimana tuh Pak Haji itu? Mungkin ada pesan-pesan untuk mereka-mereka yang belum percaya atau tidak percaya Pak? Ya. Duduk dulu ya. Boleh, silakan. Ya. Jadi Pak. Ya. Jadi gini, bagi kawan-kawan warga masyarakat yang tidak percaya, yang perlu saya sampaikan bahwa ini menjadi keyakinan saya dan keyakinan kita bahwa ini eksis. Corona ini eksis. Anda mau percaya, tidak percaya, Anda harus percaya. Karena coba Anda telisik lagi bahwa mungkin saja ada dari keluarga Anda yang sudah terkena, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, bagi saya Allah menyembuhkan. Dan sekarang masih ada yang dirawat di rumah sakit. Jadi yakinlah bahwa ini ada, tapi bukan untuk ditakuti, tapi usaha untuk memutus mata rantai penularan dengan mengikuti protokol kesehatan itu saja. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi Anda jaga, ikuti, indahkan protokol kesehatan. Jangan sampai Anda remehkan COVID ini. Ini tidak boleh diremehkan. Karena bukan saja di Indonesia, ini mendunia. Dan kita tetap memohon kepada Allah SWT agar segera Allah cabut COVID ini dari lingkungan kita. Amin. Ya, amin. Istilah orang tuh segera mudik, biar COVID ini mudik. Amin. Kembali ke daerahnya, ke asalnya. Begitu kira-kira. Amin. Ya. Terima kasih sekali Pak. Ini mudah-mudahan didengarkan nih Pak. Amin. Jaga jarak, pakai masker kalau keluar, kemudian sering cuci tangan. Ya, itu prinsip dasarnya. Yang lainnya silahkan, jangan berkerumun. Nah, sekarang udah ada orang yang melakukan pernikahan dan dibatasi. Ya. Kami saja DPRD melakukan kegiatan bimbingan teknis, itu ambil ruangan yang besar, satu ruangan maksimal 40 dan jaraknya jauh-jauh. Karena ini tugas untuk kepentingan masyarakat. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat yang terdampak secara ekonomi mungkin ya. Tidak terkena COVID. Nah, ini kuncinya apa? Kuncinya apa yang saya sampaikan tadi. Kita menjauhi penyakitnya, bukan orangnya. Nah, dengan begitu hubungan sosial di antara kita terjalin dengan baik. Kalau hubungan sosial ini terjalin dengan baik, kuncinya buat saya ketika silaturahim itu terjalin dengan baik, maka insya Allah Allah turunkan jalan keluar. Nah, kita berpikir bagi kawan-kawan yang terdampak ini secara ekonomi, mudah-mudahan dengan ada hubungan sosial dengan kawan-kawan yang lain, dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan, ada ide-ide, gagasan-gagasan dari yang lain, dan yang bersangkutan berinovasi, berkreasi, memikirkan bagaimana saya mencari jalan. Karena di satu desa waktu itu ada warga yang terdampak, dirumahkan. Alhamdulillah, yang lain memberikan pekerjaan, memberikan kain, kemudian dijahit, dibuat masker. Langsung saya beli waktu itu. Jadi ini ada saja jalan yang Allah berikan pada kita, dan insya Allah kita berdoa semoga dalam waktu segera Allah cabut COVID ini, dan kita tetap harus semangat bahwa insya Allah istilah kita badai ini pasti berlalu dengan izin Allah SWT. Amin, amin, insya Allah. Amin. Ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Haji Quadli. Ya, ini setelah ini mau kemana lagi Pak Haji? Langsung tugas. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Jangan kapok-kapok nanti kalau ada diminta tolong lagi. Tetap kita berdoa dimanapun kita berada untuk warga kita supaya mudah-mudahan terlepas dari COVID ini, dan mudah-mudahan
para tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter diberikan kesehatan oleh Allah Amin. SWT. Baik, Terima kasih. gitu. Ayo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sekali dengan beliau, Bapak Haji Kuatli. Banyak sekali pesan, penyemangat, dan semua yang tentunya positif untuk kita semua dan untuk Anda dimanapun Anda berada. Bersama saya Dr. Yongki di Obayo.